Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esaila Amanda Salju dengan NIM 2331407071111041 dari kelas T4G. Eh, Baiklah, saya pada mata kuliah keamanan komputer khususnya dengan tugas UTS ini saya memilih teori autentikasi dan akses kontrol. Pada mata kuliah keamanan komputer, dua konsep yang penting yang sering dibahas adalah tentang autentikasi dan akses kontrol. Apa sih autentikasi itu? Autentikasi itu menurut pengertian saya sendiri itu adalah sebuah proses verifikasi identitas pengguna. Misalnya tuh saat kita login ke suatu aplikasi nih dengan username dan password, sistem akan mengecek apakah data yang kita masukkan itu cocok atau tidak dengan data yang sudah disimpan. Jika cocok, maka kita berhasil untuk diautentikasi. Sebuah proses autentikasi selanjutnya adalah akses kontrol. Jadi setelah diautentikasi itu lanjut ke akses kontrol, yaitu proses mengatur hak akses pengguna berdasarkan identitas atau peran mereka. Contohnya, seorang admin memiliki akses lebih luas dibanding pengguna biasa. Jadi singkatnya itu kalau menurut pengertian saya, kalau autentikasi itu kayak kamu tuh siapa, kamu bener nggak diri kamu gitu. Kalau akses kontrol itu kayak lebih ke kamu boleh ngapain aja nih di dalam sistem itu kayak gitu. Dan dalam praktikal ini saya akan mendemonstrasikan simulasi autentikasi dan akses kontrol sederhana menggunakan Python. Tujuan dari praktik ini adalah membuktikan bahwa teori tersebut bisa diterapkan dalam sistem nyata, bahkan dalam skala kecil di lingkungan localhost. Baiklah, mungkin kita akan lanjut ke step by step dari praktiknya ya. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat simulasi autentikasi dan akses kontrol menggunakan Python di Visual Studio Code. Praktikum ini tuh bertujuan untuk memahami konsep autentikasi dan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control atau biasa disebut RBAC. Yang pertama yang harus kita pastikan itu adalah sudah menginstal Python dan Visual Studio Code terlebih dahulu. Dan sekarang kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Setelah itu kita membuat folder baru. Dan kita bikin folder baru. Di sini bisa kita namakan kum. Kum. Namanya. Soalnya tadi saya sudah mencoba dan membikinnya dengan nama autentikasi. Baiklah, kita create. Setelah itu kita buka. Dan setelah ini itu kita bikin file. Di sini kita bikin namanya keamanan. Kita bikinnya di Python ya. Oke. Setelah itu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menulis kode programnya. Baiklah, di sini saya selesaikan dulu kodenya. Oke, baiklah di sini sudah saya lengkapi untuk kodenya. Setelah itu kita bisa coba running dulu ya. Semoga tidak ada yang... Oh, bisa. Oke, runningnya. Di sini kalau berhasil outputnya akan seperti ini. Lalu kita coba masukkan dengan password yang sudah kita tentukan. Nah, disinilah proses autentikasi itu diimplementasikan. Ini kalau dia berhasil dan ini tuh muncul di sini kan Esaila sebagai admin, berarti dia bisa untuk membaca, edit dan menghapus. Lalu coba kita ke yang lain. Oke. Sini kita masukkan. Nah, untuk Sarah ini kan dia sebagai user. Jadi di sini dia hanya bisa membaca dan mengedit. Lalu coba
Nah, ini gue hanya bisa membaca saja. Lalu apa yang terjadi kalau misal kita tidak autentikasinya itu salah? Seperti contohnya passwordnya yang salah. Misal kita buat jadi saras ya. Output yang akan muncul akan seperti ini. Oke. Baiklah, sebagai kesimpulannya, melalui praktikum ini saya telah berhasil menerapkan konsep dasar autentikasi dan akses kontrol dalam bentuk simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut ini membuktikan bagaimana sistem dapat memverifikasi identitas pengguna dan memberikan hak akses berdasarkan peran atau role masing-masing. Seluruh proses ini dilakukan secara lokal atau dalam localhost sebagai bentuk proof of concept, bukan sebagai bentuk live attack atau serangan nyata. Dengan pemahaman ini diharapkan saya lebih memahami pentingnya keamanan autentikasi dan pengelolaan akses dalam sistem informasi. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila banyak kurangnya dalam tugas pengerjaan ini. Saya harap dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.